Lintasan kabut arut, legenda mistis dari jantung hutan Kalimantan. Kabut pagi itu begitu tebal, hingga matahari tak sanggup menembusnya. Sungai arut berliku di antara pepohonan raksasa, dan akar-akar tua menjulur seperti tangan manusia. Di atas perahu kecil, Rendra, seorang peneliti muda, mendayung perlahan menyusuri aliran air yang sunyi. Ia datang ke hutan ini untuk mencari sesuatu yang disebut masyarakat setempat sebagai gerbang arwah. Tempat di mana roh hutan menampakkan diri kepada manusia yang kehilangan arah hidup. Di tangannya tergenggam jurnal tua peninggalan ayahnya, seorang arkeolog yang hilang di kawasan ini 20 tahun silam. Pada halaman terakhir jurnal itu tertulis samar, kabut arut bukan sekadar kabut, ia adalah perbatasan. Malam pertama di tepi sungai, suara hutan terasa ganjil. Daun bergerak tanpa angin, dan dari kejauhan terdengar gamelan samar seolah datang dari dasar bumi. Rendra terbangun, dan di antara kabut ia melihat sosok tinggi bersayap, menyerupai burung enggang, bermata hijau menyala. Kau membawa darah yang pernah menantang kami. Suara itu bergema, berat dan dalam. Rendra tak bisa bergerak dalam kilasan pikirannya. Ia melihat ayahnya berlutut di depan pohon besar, membaca mantra kuno Dayak, lalu diselimuti kabut pekat. Sot Ea Seder. Ia sudah tidak berada di dunia yang sama. Pohon-pohon menjulang bagai raksasa, sungai berkilau keperakan, dan langit berwarna tembaga. Dunia itu sunyi tapi hidup, dunia arwah. Di sana, Rendra bertemu Layu, gadis berkulit pucat dengan mata keemasan. Ia menyebut dirinya penjaga jalur antara dua dunia. Ayahmu masih di sini, kata Layu. Tapi ia bukan manusia lagi. Rendra memohon untuk menemuinya, dan Layu setuju dengan syarat. Ia harus melewati ujian roh. Ia menghadapi buaya penjaga sungai berwajah manusia, melewati pohon raksasa yang menangis darah, hingga ritual penyucian di danau roh. Namun setiap langkah membuatnya kehilangan sebagian ingatan. Ia lupa siapa dirinya, namun hatinya tertarik pada Layu, sosok misterius yang memandunya dalam sunyi. Di tengah kabut paling pekat, Rendra akhirnya menemukan ayahnya. Separuh tubuh sang ayah telah menyatu dengan akar dan batu. Suaranya bergema lirih. Jangan lanjutkan. Dunia ini menelan mereka yang tak siap menerima kebenaran. Namun Rendra tetap berusaha menariknya. Tubuh sang ayah hancur menjadi debu kabut, meninggalkan hanya satu kalimat di udara. Penjaga harus tetap hidup. Layu menatapnya sedih. Sekarang kau tahu, setiap kali gerbang terbuka, satu manusia harus menggantikan penjaga lama. Seketika Rendra diselimuti cahaya hijau. Ia jatuh pingsan dan terbangun di dunia manusia. Di tepi sanggai hanya ada jurnalnya. Tapi halaman terakhir kini bertuliskan, gerbang telah tertutup, tapi penjaganya selalu berubah. Sejak itu, kabut arut menyebar ke desa. Terkadang muncul di ladang, kadang di jalan. Dan setiap kali kabut bertahan lebih dari satu malam, seseorang akan hilang tanpa jejak. Rekaman terakhir dari kamera Rania menampilkan kisah masa lalu. Layu adalah anak hasil cinta terlarang antara roh kabut dan manusia. Ratusan tahun lalu, suku tua Dayak Arut memanggil roh kabut untuk menjaga keseimbangan dunia. Tapi sang roh jatuh cinta pada manusia dan melahirkan Layu. Para tetua marah. Cinta itu menciptakan celah antara dunia hidup dan mati. Sebagai hukuman, Layu dikutuk menjadi penjaga abadi di perbatasan. Kau akan hidup di kabut, menahan manusia agar tak melampaui batas. Selama berabad-abad, Layu menjaga gerbang sendirian. Tapi ketika Rendra datang, darahnya membawa jejak keturunan dukun kuno yang dulu dicintai oleh ibu Layu. Itulah sebabnya kabut mengenalinya dan menginginkannya. Rendra akhirnya tahu kebenaran. Kabut arut bukan kutukan, tapi roh bumi yang menjaga keseimbangan. Jika tak ada penjaga, dua dunia akan saling memakan. Aku tak ingin abadi, kata Layu. Aku hanya ingin berhenti sendirian. Kalau begitu, jawab Rendra, biarkan aku menggantikanmu. Namun kabut punya kehendak sendiri. Ia menyatukan mereka,
Dua jiwa, dua dunia, menjadi satu kesatuan. Langit merah, sungai bergetar, dan dari dasar kabut muncul ribuan roh purba memanggil nama Layu dan Rendra. Mereka berdiri di tengah sungai yang menyala hijau, saling menggenggam tangan. Kau harus memilih, kata Layu, menjadi manusia dan biarkan dunia arwah menyerbu, atau menjadi penjaga abadi. Rendra tersenyum, menatap mata Layu yang bergetar di antara air mata dan kabut. Kalau harus hilang, biarkan aku hilang bersamamu. Mereka melangkah ke dalam air. Cahaya hijau menelan tubuh mereka, dan dunia bergetar. Kabut terangkat ke langit, lalu lenyap. Pagi berikutnya, penduduk menemukan dua batu besar di tengah sungai, berdampingan seperti sepasang manusia berpegangan tangan. Kabut tak pernah muncul lagi. Namun setiap kali hujan turun, air sungai berwarna hijau dan terdengar bunyi gamelan halus dari dasar air. Penduduk berbisik pelan. Itu napas sang penjaga. Ia belum pergi. Ia hanya tidur. Dan di kedalaman sungai, dua bayangan samar berjalan berdampingan. Lelaki bermata hijau dan wanita berambut panjang. Menjaga keseimbangan dunia untuk selamanya. Tamat. Lintasan Kabut Arut. Legenda Dayak Kalimantan tentang cinta, kutukan, dan keseimbangan dunia roh.